Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang dan pemirsa. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, kini tidak hanya disoroti akibat dari kasus keterlibatannya di NII, namun juga dugaan pelecehan seksual terhadap karyawan Pondok Pesantren. Kita simak liputannya. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri hingga kini terus memeriksa 19 saksi dan berbagai barang bukti guna mengusut kasus dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Meski kini telah mengantongi unsur pidana, nyatanya Panji belum ditetapkan sebagai tersangka. Meski Bareskrim Polri sudah menggelar perkara pada hari Rabu 5 Juli 2023 lalu dan ditemukan unsur pidana ujaran kebencian mengandung sara serta berita bohong yang diduga juga dilakukan Panji, Polri menjadwalkan akan menggelar perkara lanjutan untuk penetapan tersangka setelah penyidikan rampung. Terbaru, beredarnya informasi terkait dugaan pelecehan seksual Panji kepada seorang karyawan turut diungkap salah satu mantan wali santri yakni Leni Siregar. Dugaan pelecehan seksual. Ya. Kalau selama Anda dari 2000 sampai 2021, isu itu benar atau tidak sih? Kalau ditanya pendapat saya ya benar, karena saya sudah mendengar langsung beberapa voice note yang saya yakini memang itu suaranya dia. Gitu. Dia siapa? Pimpinan pesantren, PG. Panji Gumilang? Ya, kepada? PG. Jadi kepada korbannya. Dan saya juga melihat satu video percakapan yang ada di sana terdapat kode untuk mengajak. Berhubungan ya, kalau orang dewasa itu pasti mengerti gitu. Jadi itu menguatkan dari voice note yang sebelumnya. Jadi saya juga heran kenapa ini tidak diangkat ya, padahal kalau menurut saya unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Buktinya gitu ya. Tapi ada tidak? Ya itu ada dari ya? Voice note, dari video itu bahwa pada saat video itu terekam, dia masih juga mengajak kepada korban. Gitu. Korban ini siapa setahu Anda? Pegawai yang ditempatkan jauh dari lingkungan pesantren. Selain kasus pelecehan seksual, Panji Gumilang yang disebut-sebut sebagai anggota intelijen itu kini harus berhadapan dengan hukum sebagai konsekuensi atas kesalahan yang diperbuat. Jadi saya kira memang ini cukup gampang ini untuk menyidik ini tentang masalah ini. Karena dia juga sudah banyak berbicara. Sebenarnya sebagai intelijen kan nggak boleh banyak berbicara. Tapi karena dia sudah mengalami kontradiksi interminis, artinya sudah tidak lagi menjadi orang yang cerdas, sudah menjadi orang yang dungu dan goblok gitu. Jadi tiba-tiba dia banyak berbicara, itulah yang kemudian bisa menjerat dia. Mantan Kepala BAIS Soleman Ponto menambahkan, meski pihak intelijen sudah melaporkan adanya dugaan pergerakan organisasi makar NII di Pondok Pesantren Al Zaitun sejak 1999, justru dari pihak pemerintah yang pada saat ini mematahkan temuan tersebut. NII ini sudah lama berita ini. Mulai tahun 99 sudah dibilang NII. Tapi saat itu yang membantah itu justru Menteri Agama sendiri saat itu. Ditemukannya berbagai dugaan pelanggaran hukum di dalam lingkup Pondok Pesantren Al Zaitun seharusnya menjadi langkah mudah bagi kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap Panji Gumilang. Selain itu, sejauh mana penyimpangan ajaran telah dilakukan, ini harus segera diatasi mengingat lebih dari 5.000 santri masih menimba ilmu di lembaga pendidikan agama ini. Tim Liputan Metro TV.